Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di sini kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul guna kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada pembelajaran di calon guru penggerak di modul 1.4. Kalau pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapat syafaat dari beliau. Hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Durung dan Bapak Ibu Guru SDN Negeri Durung yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf, mohon ampun bahwa untuk kegiatan hari ini intinya saya hanya sekedar menyampaikan pemahaman saya terhadap modul 1.4 tentang budaya positif, dan tidak ada sedikit pun terbesit di benak saya untuk menggurui maupun mengajari. Saya hanya berbagi daripada apa yang sudah saya dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuk ke materinya mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang hormat, tentunya sudah pernah mendengar kata daripada budaya positif itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin beri pendapat budaya positif, mungkin ada sekedar satu contoh atau dua contoh dari Bapak Ibu. Juga dari perkataan, perilaku kita, perilaku murid seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pemahaman arti daripada budaya positif. Di sini budaya positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru untuk menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu nanti akan tumbuh menjadi karakter yang baik pula bagi warga sekolah, dan pada akhirnya dari karakter tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Tentunya di sekolah kita sudah melaksanakan dan mengaplikasikan daripada budaya positif ini. Salah satu contoh seperti di gambar itu ada kita hari Jumat melaksanakan rutinitas kita, yaitu membaca surah Yasin dan bersolawat. Selain itu juga ada juga di pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, baik melalui yang bekerja sama, kemudian menjual pendapat seperti itu. Nah, itu juga termasuk salah satu dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini materi yang nanti akan saya sampaikan atau konsep intinya dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, berikutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut untuk membahas materi yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Kita sudah sering dengan paradigma baru, baik dari perubahan kurikulum yang 2013 hingga ke kurikulum merdeka. Ada yang pembelajaran berpusat pada guru, dan ada juga pembelajaran berpusat pada murid. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang bisa sedikit memberikan penjelasan dari Bapak Ibu terkait dari pembelajaran berpusat pada guru ataupun berpusat pada murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran itu berpusat kepada guru, itu murid hanya bersifat sebagai penerima ilmu pengetahuan, sedangkan guru itu memberikan pembelajaran. Dia mulai daripada menyusun, mencari materi, menyusun, mencari materi, sampai penyampaian. Jadi semua disampaikan oleh guru. Nah sedangkan di pembelajaran paradigma baru itu
sudah berubah dengan apa? Dengan pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru, kembali berpusat kepada siswa. Di sana siswa bisa menentukan materi apa yang diinginkan. Semua kita sebagai guru-guru intinya hanya sebagai fasilitator dari apa yang menjadi bahasan di dalam materi tersebut. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, memfasilitasi. Nah, lalu di sanalah nanti akan bertemu pembelajaran materinya dari murid sendiri, apa yang dia mau. Makanya ini pembelajaran paradigma baru. Rasanya jauh sekali memang perbedaan antara pembelajaran yang bersumber kepada guru dan bersumber daripada murid. Terima kasih Bapak sudah memberi penjelasan terkait pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran berpusat pada guru. Mungkin masih ada pandangan dari Bapak Ibu guru yang lain? Baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, peran kita sebagai guru di sini hanya sebagai fasilitator atau fasilitasi saja. Seperti tadi yang Bapak sekolah sampaikan bahwa semua sumber pembelajaran itu berasal dari murid untuk murid, dan yang menentukan hasil daripada pembelajaran itu murid tersebut. Guru di sini hanya bisa merencanakan, memfasilitasinya. Nah, semua dikembalikan kepada murid. Nah, dari pembelajaran paradigma baru di sini tentunya nanti akan dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di sini artinya kebutuhan belajar murid di sini yang berbeda-beda, tingkat kemampuannya berbeda-beda. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa menentukan terlebih dahulu sebelum kita mengadakan kegiatan pembelajaran. Karena di satu kelas itu tentunya tingkat kompetensi siswanya berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mendiagnosis daripada kebutuhan siswa tersebut. Mungkin yang tingkat pengetahuannya agak rendah, sedang, dan lebih tinggi. Berbeda pula kebutuhan belajar yang diingini oleh murid tersebut. Contoh hal sederhananya, misalnya siswa tersebut di pelajaran matematika, si A bisa berhitung dengan cara cepat, dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Kemudian yang lebih sedang, dia ada cara yang lain yang menjabarkan cara menghitungnya. Kemudian yang masih rendah, berbeda lagi, dia butuh dengan alat bantu, misalnya gambar atau media-media belajar matematika yang lainnya. Hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk mewujudkan daripada cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu profil belajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan keenam mandiri. Dari paradigma baru tadi, di sini ada stimulus respon ke pendekatan teori kontrolnya. Ini sangat berbeda jauh daripada yang sudah saya pernah laksanakan di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Stimulus respon yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Nah, contohnya di awal tadi sudah saya terangkan sedikit, kebutuhan belajar siswa itu tidak semuanya sama, namun itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sangat jauh sekali terlihat perbedaannya. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang, namun kita berusaha memahami pandangan orang tersebut. Berikutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
baik itu buruk maupun yang baik, semua ada tujuannya. Contoh kecil misalnya sering terjadi di antara siswa misalnya berkelahi, namanya itu berkelahi. Nah, maksud dari semua itu sebenarnya ada tujuan, bukan hanya semata-mata untuk berkelahi, ada maksudnya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini sering kita rasakan pada diri kita sendiri, bahwa yang mengontrol diri sebenarnya adalah diri kita sendiri, baik itu kepada untuk hal yang baik maupun yang buruknya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan dari yang tadi, Pak. Berikutnya yang ke-7, pemaksaan ada saat pada rujukan gagal. Ini mungkin kita terhadap murid misalnya, murid tersebut tidak mampu mengerjakan, tetap kita paksa. Nah, ini akan menunjukkan nanti hasilnya buruk bagi siswa tersebut. Dan dari kontrolnya adalah kita perlu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan siswa, konsensus itu menentukan kesepakatan dengan siswa tersebut supaya ada pilihan atau opsi apa untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Dari kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, artinya kalau kita menggunakan teori yang menang kalah, itu bisa membuat kondisi siswa tersebut, terutama di kondisi psikisnya. Kalau kita menggunakan model berpikir menang dan menang, nah ini nanti akan terjadi timbul di perasaan murid tersebut untuk lebih dapat memperbaiki apa yang dia lakukan, terutama mungkin kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa sih disiplin itu. Disiplin tentunya sering berkaitan dengan salah satunya adalah peraturan. Disiplin itu berasal daripada kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin dari kata disiplin belajar berarti kita secara tidak langsung, mau itu yang bentuknya kurang baik maupun yang baik, itu ada pembelajaran di dalamnya. Nah, kita harus ketahui di situ. Dengan pembelajaran itulah nantinya bisa menjadi merubah diri yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini sangat penting karena saya dulu mengalami juga pembelajaran seperti ini. Artinya saya mengaplikasikannya. Jika kamu tidak dapat nilai sempurna, kamu tidak dapat anggaplah permen. Nah, itu salah satu penghargaan sebenarnya kurang baik, karena nanti siswa tersebut ingin berkembang hanya mengharapkan sesuatu tanpa ada timbul di dalam dirinya sendiri untuk merubah. Artinya saya ini bisa lebih baik seperti itu, karena dengan adanya penghargaan itulah siswanya bisa tidak kreatif, tidak mandiri seperti itu. Itu dampaknya. Berikutnya juga ada ancaman atau hukuman. Dan tujuan daripada kita sebagai guru terhadap disiplin positif ini adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini saya sebutkan tadi, motivasi intrinsik itu artinya motivasi diri murid yang timbul atau yang ada di dalam diri murid tersebut. Nah, bukan dari luar seperti tadi. Kalau tidak ada Pak Guru, dia ribut. Tapi kalau ada Pak Guru, siswanya bisa tenang. Nah, ini artinya motivasi intrinsik yang belum timbul di dalam diri murid. Nah, di sini kita
mencoba nantinya agar bisa murid motivasi kita ini ada dalam dirinya dan kita aplikasikan ke murid supaya motivasi diri ini dapat ada di tubuh di dalam diri murid tersebut. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya daripada disiplin positif tadi. Nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Dan nilai kebajikan ini nanti bisa juga dibuat oleh Bapak Ibu di kelas dengan mengadakan namanya kesepakatan kelas, bisa dikolaborasikan dengan murid. Kemudian nilai kebajikan ini bukan hanya di kelas, namun mencakup luasnya di sekolah juga ada. Contohnya yang profil pelajaran Pancasila sudah jelas, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikannya. Contohnya kalau yang beriman dan bertakwa pada Tuhan, pengaplikasiannya seperti kita setiap Jumat itu sudah termasuk daripada yang membaca Yasin, itu sudah termasuk yang kebajikan yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Itu contohnya. Kemudian yang untuk di organisasi primary leadership program ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian pada organisasi life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai kebajikan ini saya sudah coba membuat dengan siswa saya di kelas. Namanya pertama saya buat keyakinan kelas. Itu sudah saya buat dengan kelas 4 dan alhamdulillah terbentuk ada 8 nilai keyakinan kelas. Nanti di akhir materi saya akan perlihatkan. Selanjutnya di konsep kebutuhan dasar manusia. Di sini diketahui konsep dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tentunya terkait dari kebutuhan dasar ini salah satunya mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui, contohnya dalam hal makan dan minum saja. Itu contoh kecil, itu sudah termasuk daripada dasar kebutuhan manusia. Namun masih ada lagi dasar kebutuhannya itu. Dan ini nanti tentunya kita sebagai guru wajib dan harus tahu kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh murid-murid kita. Nah, agar lebih jelas, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini termasuk daripada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, jadi bagian dalam kelompok. Berikutnya penguasaan. Dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian pada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan terakhir adalah kebutuhan yang kesenangan. Di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, dari 5 dasar kebutuhan manusia yang ada ini, tentunya menurut Bapak Ibu dari kelima ini, murid kita yang ada di kelas, kira-kira mana yang belum terpenuhi atau yang sudah terpenuhi yang mana? Kasih sayang dan rasa terima apa sudah terpenuhi? Sudah. Tentunya kita sebagai guru menyayangi murid-murid kita dan murid pun juga menyayangi sesama temannya. Ya. Tapi ada nggak yang belum dari kelima ini kira-kira? Kebebasan. Kebebasan artinya gini, ketika kita mengajar, pembelajaran itu bukan hanya dari keinginan kita saja. Artinya saya ingin
nanti belajarnya mau seperti ini loh, jalan belajarnya harus terus seperti ini dari A sampai Z. Namun di dalam kelas itu biasanya di antara 1 hingga 2 atau 3 orang itu ada siswa yang mencoba ingin pembelajarannya berbeda. Salah satunya misalnya kita terbiasa di kelas, mungkin ada siswa yang senangnya Pak di luar kelas Pak sekali-kali. Nah itu salah satu contoh kebebasan murid dalam pembelajarannya. Artinya belajar di luar ruangan seperti itu, atau mungkin menggunakan media-media yang lain. Nah itu termasuk kebebasan. Kita sebagai guru menggunakan media yang ada, baik diambil dari internet, bisa kita aplikasikan dari berupa video maupun gambar-gambar seperti itu. Dan ini juga cukup membuat menarik. Kemudian kesenangan, nah ini sudah ya kita mengajar sambil sedikit ada humor, bercanda, bermain tapi sambil belajar ya. Nah, bukan hanya untuk sekedar bermain, tapi di dalam ada pembelajaran ya. Antusiasme sudah pasti dengan humoris akhirnya menarik siswa lebih semangat dalam belajarnya. Dari kelima dasar kebutuhan ini kita sudah menerapkannya terkhusus di SDM itu. Makanan, pakaian siswa, dan ini juga karena kita dari bertahan hidup, saya menemukan di kelas saya ketika jam pelajaran sebelum saya mulai, saya selalu bertanya, sudah sarapan atau belum? Ada siswa yang belum sarapan. Nah ini termasuk bertahan hidupnya yang masih kurang. Ternyata dia pagi-pagi belum diberi sarapan. Kalau ditanya, kenapa belum sarapan? Mama saya belum masak. Mama saya bangun kesiangan. Nah, ternyata belum dipenuhi apa yang diinginkan, belum terpenuhi di rumahnya. Kalau dia sempat sarapan di sekolah, berarti sudah terpenuhi ibu. Ya, hampir semua sudah terpenuhi. Cuma paling yang itu yang paling besar itu kalau mampu mengendalikan arah dirinya itu ada yang kurang. Mengendalikan arah dirinya. Nah ini. Mampu mengendalikan arah dirinya. Oke, nah. Karena kalau diberi kebebasan itu mereka anak-anak bebas. Untuk ada kembali kita. Ya. Itu mengandalkan bunyi macam-macam bunyi. Ada yang dua berapa bunyi. Ada yang berapa 10. Ada yang sampai malam enggak terlalu banyak. Ya. Nah itu kan termasuk. Ya benar Bu, termasuk siswa tersebut mampu tidak mengendalikan dirinya sendiri ketika diberi kebebasan itu tadi. Artinya ketika diberi, oke, sekarang ibu guru beri kebebasan untuk mencoba masing-masing bunyi ini seperti apa, sekarang kalian amati. Ternyata dia lepas kontrol. Ada yang melihat, ada yang cuma pukul sekali, ada itu diem, ada yang keliling-keliling. Iya. Ada yang berapa 10 benar-benar bunyi macam-macam kan? Sama betul 10 itu dari tugas malam kemarin itu nanti dulu masing-masing harus bisa dengarkan bunyi apa saja sebanyak-banyaknya. Ada yang tak terlibat. Ya. Ada katanya. Benar. Berarti kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Ya. Oke. Enggak fokus di situ. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu guru di SMP Dome, artinya dari kelima ini sudah kita terapkan. Walaupun motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah ini tadi sudah saya jelaskan juga sedikit. Kita ketahui motivasi intrinsik di sini satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tadi sudah saya singgung juga. Inilah motivasi ekstrinsiknya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah ini sering terjadi pada murid-murid kita, bahkan terjadi pada diri kita sendiri juga seperti itu. Contohnya hal kecil, saya merasakan sendiri dari motivasi ekstrinsik ini. Saya mengikuti pelatihan, ada nggak
sertifikatnya. Kalau nggak ada, saya nggak mau ikut. Nah itu salah satu tuh motivasi ekstrinsiknya. Nah, jadi kita tidak berkembang itu hal negatifnya seperti ini. Yang paling bagus adalah motivasi intrinsik. Nah ini harus kita tanamkan dan kita munculkan pada diri murid maupun diri sendiri. Nah siapa yang bisa munculkan sebenarnya murid itu sendiri dan diri kita sendiri. Motif, iya. Kadang-kadang ngomong saja. Oke. Kita tanya seorang bu, saya tadi bilang, siapa yang orang di mana di sini bu? Nah, beberapa hari sampai 1 hari dapat. Terus saya punya ide, bagaimana kalau saya nanti beri hadiah? Kalau setelah beri hadiah, ngaku. Berarti artinya ada yang disebut baiknya ya. Nah berarti kan dengan menghargai dia mampu mengakui. Buku aja gitu. Iya, karena ada bukunya tadi, jadi mengaku. Iya. Seminggu kan ada pasang dah, setelah diberi hadiah ya Pak. Iya. Nah jadi berarti ya motivasi untuk dia menemukan dari ekstrinsik tadi ya, bukan dari intrinsiknya, dari ekstrinsiknya. Nah ternyata dialami oleh ibu senior kita. Motivasi intrinsik ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini kalau murid contohnya misalnya sebelum belajar mereka tanpa disuruh, kalau di tempat kita otomatis mereka sudah berdoa sendiri. Walaupun bapak ibu gurunya belum masuk, karena ada kesibukan, mereka pasti baca doa sendiri tanpa disuruh. Artinya, ya kemudian membuang sampah, istirahat, mereka sudah langsung dengan sendirinya. Itu artinya intrinsiknya sudah dapat di dalam diri mereka. Nah ini ada kaitannya bagi hukuman, konsekuensi, restitusi daripada yang tadi motivasi, ekstrinsik dan intrinsiknya. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid atau memantau. Nah dari kedua hukuman dan konsekuensi ini saat ini masih yang sering kita terapkan di dalam diri kita sebagai guru. Saya pun juga setelah mengetahui materi ini, di dalam diri saya ada rasa bersalah yang luar biasa terhadap murid-murid yang sudah pernah kita ajarkan. Contohnya tentang hukuman misalnya tidak membawa buku misalnya pelajaran. Kemudian kita sebagai guru sedikit kesal ya. Kenapa kamu tertinggal bukunya? Dengan alasan yang tidak masuk akal. Lalu guru tidak terima, akhirnya kita menyuruh. Karena bukumu tertinggal, sekarang kamu berdiri di tiang bendera selama 1 jam misalnya. Kemudian kalau yang konsekuensi ini terencananya sebuah peraturan, biasanya ini sering kita lakukan dan sepakati bersama murid yang tidak mengerjakan PR besok kalau tidak mengerjakan nanti diberi sanksi bernyanyi di depan kelas. Muridnya siapa? Sepakat. Nah, ternyata ada terjadi. Iya. Semua di sana. Nah ini salah satu contoh budaya positif langsung dipraktekkan oleh siswa-siswa kita. Alhamdulillah. Baik, dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah di sini tentunya bagi bapak ibu ada yang baru dengar restitusi dan sudah ada yang sering dengar restitusi. Bagi saya ini baru. Namun untuk hal ini restitusi ternyata
Bapak Ibu guru juga harus memiliki daripada motivasi ini. Nah, pada restitusi di sini yang dilakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini pada praktiknya, seandainya misalnya salah satu murid kita melakukan kesalahan, nah kita tidak langsung memberi hukuman maupun konsekuensi. Artinya kita di sini mencoba berdialog, berkomunikasi dengan murid tersebut, mengapa itu bisa terjadi. Kemudian kita tanyakan alasan tersebut. Kemudian kita memberikan motivasi sedikit supaya kepercayaan diri murid ini tadi bisa timbul karena kesalahan tadi. Nah, setelah timbul kepercayaan dirinya, nanti dia akan bercerita dan akan mengetahui sebenarnya saya itu sudah melaksanakan kesalahan yang mana. Nah, setelah itu nanti kita coba tanyakan kembali kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh tersebut supaya bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, artinya semua kesalahan yang dilakukan murid, nanti murid tersebut yang melakukan sendiri untuk memperbaikinya. Nah, ini restitusi seperti itu. Gambaran kecilnya. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu restitusi yang sudah Ibu lakukan. Nah, nanti ada tersendiri di sini materi restitusinya. Nanti saya akan jelaskan sedikit urutan-urutannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sebenarnya di dalam Ibu Mariana sudah melakukan 2 di antara langkah restitusi yang Ibu Mariana lakukan. Nah, nanti ada materinya. Jadi dari ketiga ini restitusi inilah yang terbaik untuk memotivasi murid supaya menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu mohon bantuannya. Nah, di sini ada tabel tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari tabel ini itu ada tabel tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Coba kita jawab bersama-sama. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak? Hukuman. Benar sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, masuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk konsekuensi. Ya, misalnya kita di kelas, tolong mejanya jangan dicoret-coret, ya kan? Kita pasti memberi ultimatum itu kepada murid supaya meja terlihat bersih dan rapi. Konsekuensinya ya dibersihkan. Berikutnya yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, termasuk hukuman ini fisik, ya, masuk fisik. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk di hukuman. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya pernah mengalami di antaranya ini ketika masih sekolah dan sampai saat ini masih teringat. Artinya dengan adanya hukuman kejiwaan saya juga terganggu ternyata. Nah, artinya masuk di psikis.
kita harus bisa melakukan yang restitusinya itu. Nah, tadi murid-murid tadi pertama kejiwaan tidak terganggu dan dia bisa lebih berkembang kreativitasnya. Ya. Di sini kita sedikit ada 7 gambar yang harus kita tebak. Yang pertama, amatilah setiap gambar dengan teliti. Yang kedua, tebaklah isi gambar yang dimaksud. Kita mulai ya. Saya sambil duduk. Sudah siap? Ya. Ada gambar tahu, kemudian sampai mati berarti jadi adalah kira-kira apa itu? Tahi. Kita cek jawabannya. Apakah tahi lah? Iya, jawabannya tahi. Ternyata Pak Aik penyuka Thailand. Nggak tahunya. Berikutnya kedua. Ada ubah, udang, rebus, berarti udang. Iya, jawabannya udang rebus. Yang ketiga. Ada gambar naga, itu nama listrik ya. Berarti tenaga. Apakah benar? Iya, tenaga listrik. Benar. Lanjut, sama Pak. Nah ini dia. Ada ada air. Berarti tuang air, tubing air. Oke, kita buka gambarnya. Iya, tuang air. Nah, selanjutnya nomor 5. Ada mie and ikut tas ada huruf S nya disilang. Kemudian gambar uang. Minta uang. Minta saya. Apakah jawabannya? Minta uang. Nah, lanjut soal ke-6. Nah, ada gambar pocong dan gambar lambang bola. Diskon. Jawabannya adalah benar, potongan harga. Terakhir, S6 gambar otak. Senam otak. Benar, jawabannya senam otak. Baik. Terima kasih sudah bermain. Oke. Tadi sedikit tes breaking kita coba gambar, ternyata hebat-hebat juga Bapak Ibu guru. Walaupun usia, namun pengalaman tidak mengalahkan dengan usia. Pengalaman adalah ilmu yang berharga. Yes. Kita lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Nah ini sangat luar biasa. Kira-kira nanti kita ada di posisi yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Masih tadi ada kaitannya dengan yang hukuman konsekuensi dan restitusi. Dan di sini posisinya ada posisi yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini, kalau penghukum tadi seperti contohnya sudah di awal kita paparkan bersama-sama. Kemudian membuat merasa bersalah. Dan sebagai teman, seperti kita lakukan sampai dengan saat ini, itu terkadang juga ikut berbincang-bincang dengan siswa, duduk bareng, ngobrol bareng dan sebagainya. Kita juga sudah seperti teman. Kemudian pemantau, nah, kita ini memantau, memonitor, baik dari dekat maupun dari jauh, murid si A, si B, tingkatannya seperti apa, itu sebagai pemantau. Dan kelima, nah di sini adalah sebagai
manajer, bukan manajer perusahaan gitu, tapi manajeri murid tadi. Kita sebagai manajernya, muridnya sebagai anak buahnya bukan. Ya. Namun disinilah nanti posisi kontrol yang luar biasa, dan inilah posisi kontrol yang seharusnya kita miliki setiap bapak ibu guru. Yang paling baik adalah di posisi manajer. Nah, ini tabelnya, tabel 5 posisi kontrol. Terlihat bapak ibu sedikit teman-teman. Ada tabel motivasi, kemudian identitas gagal. Di sini kontrol dari luar. Ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau dikenal sukses disitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses, ini kontrol diri. Nah, ini pada posisi manajer. Kemudian motivasinya atau guru berbuat sebagai penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, seharusnya bla bla bla. Bapak kecewa. Berikutnya guru berbuat sebagai teman. Di sini membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur murid tersebut. Sebagai manajernya, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya guru berkata, ini kalimat yang diucapkan kepada murid. Pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian pada posisi pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian sebagai teman, nah kita mengajak, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak bapak pernah bantu. Ingat tidak bapak pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau, nah ini biasanya kita tanyakan kepada murid, kamu tahu nggak peraturannya apa? Ingat nggak peraturannya apa? Ingat nggak kalau hari ini hari apa? Ingat ya jam masuk jam berapa? Itu sebagai pemantau. Berikutnya sebagai manajer, yang dikatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya, jika pada posisi penghukum, murid memberontak, menyalahkan orang lain dan dapat berbohong. Kemudian membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian kalau teman, nah ini bisa menjadi ketergantungan. Kalau kita sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, maka tidak dilakukan. Yang seperti ada pak guru diam, tidak ada pak gurunya, ribut. Kemudian kalau manajer, nah ini bisa menguatkan pribadinya murid tersebut. Kemudian pada kaitan dengan dunia berkualitas, pada penghukum, muridnya meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai pemantau, murid hanya meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, nah ini perkataan murid, ketika di posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian pada posisi membuat bersalah, maafkan saya, sering berucap kata maafkan saya, berarti dia merasa membuat merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Berikutnya sebagai pemantau, kata muridnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, atau bagaimana saya bisa memperbaiki
kesalahan yang saya lakukan. Seperti itu. Kemudian dampak pada murid ketika sebagai penghukum, dampaknya bisa mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, murid merasa rendah diri. Sedangkan sebagai teman, dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa menentukan sendiri kira-kira saya ada di posisi yang mana, antara penghukum, membuat bersalah, sebagai teman atau pemantau, ataukah kita sudah sebagai manajer untuk murid-murid kita. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Tergantung situasi. Tergantung situasi permasalahan anak. Kita kalau kita pendekatan dari posisi kontrolnya sebagai teman, bisa seperti itu menyelesaikan masalah, bisa. Atau kita sebagai pemantau misalnya, bisa. Tapi yang memang identitas gagal itu memang susah kita memakainya untuk menghukum atau membuat orang merasa bersalah. Itu kan dampaknya sangat jelek buat anak. Paling tidak yang tiga itu yang kita pakai, teman, pemantau, sama Pemantau dan manajer. Yang lebih baik lah Yang lebih baik diterapkan. tergantung permasalahan tadi. Tergantung permasalahan Iya. anak hadapi. Ya. Berarti untuk Ibu TK saat ini sudah pada posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Iya. Nah, seperti posisi Bu Eka tadi sebagai teman dan sebagai pemantau, sudah menjadi posisi manajer. Dengan hal-hal itu nantinya diharapkan muridnya bisa mengembangkan kreativitasnya, mandiri, dapat berpikir kritis, tentunya bisa menjadikan hal yang buruk tadi menjadi yang lebih baik seperti ini. Tapi harapan saya, kita semua nantinya sebagai posisi manajer, karena posisi inilah yang posisi kontrol yang sangat baik untuk kita lakukan terhadap murid, terutama murid-murid yang melakukan kesalahan. Nah, dengan adanya posisi manajer ini, murid akan merasa pertama tidak merasa direndahkan dirinya, walaupun dia berbuat salah. Karena kita bisa menguatkan dirinya dan menumbuhkan kepercayaan dirinya dulu. Nah, dengan tumbuhnya kepercayaan diri tadi, dia mampu mengekspor kesalahan dia, mampu merefleksi kesalahannya dia sendiri, dan menemukan cara yang terbaik apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi. Selanjutnya ini contoh daripada penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah murid tidak lengkap memakai atribut sekolah saat upacara bendera. Sebagai penghukum tadi, selama 1 jam hormat menghadap tiang bendera. Artinya kita menyuruh murid hormat di tiang bendera karena tidak memakai atribut sekolah. Alhamdulillah biasa kita tidak terjadi. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kita merasa membuat dia selalu bersalah. Berikutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu Bapak Ibu ya sekali lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, ini sudah kita lakukan juga di posisi ini. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Nah, ini kalau di sekolah menyediakan. Ya. Tapi kalau kita kan biasanya paling tidak seri depan sudah harus dilengkapi. Kalau tidak ada, silakan beli di pasar atau di toko yang ada penjualan libur. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini kita berdialog dengan murid tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Artinya kita supaya dia itu bisa berbicara kesalahan apa sih kira-kira yang sudah dia buat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah,
si anak tersebut begitu. Tetap bisa dilakukan sebagai manajer, baik itu yang ada di kelas 1 hingga kelas 6. Karena kita ketahui anak ini maupun yang ada di kelas 1 bisa kita ajak berkomunikasi seperti itu. Saya sering mendengar bapak ketika mengajar, bapak itu berkomunikasi dengan siswanya. Iya, mereka bercerita. Ya, bapak mancing sedikit pertanyaan, siswanya menanggapi. Jadi terbesit di pikiran saya tuh, bapak ini ternyata secara tidak langsung sudah merasakan posisinya sebagai manajer seperti itu. Sering saya dengarkan. Nah, kemudian sebagai teman juga saya perhatikan, ya bapak melakukan demikian. Nah, itu salah satu trik-trik kita sebagai guru supaya orang ini bisa membangun kreativitasnya. Nah, hal itu sebenarnya baik dan patut kita terapkan juga. Kalau itu baik, kenapa tidak? Seperti ini. Nah, jadi kita posisi yang paling baik kita ada di sebagai manajer, dan kita mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi pada penerapan 5 posisi kontrol terbaik adalah ketika kita pada posisi sebagai manajer. Nah, di sini coba kita tebak kira-kira dari kata ini posisi mana dari kata ini, apakah menghukum, merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ada kata kecewa di sini posisinya sebagai merasa membuat bersalah. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai, ya, kita berada di posisi manajer. Terakhir berikutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ya, sebagai teman. Berikutnya, apa peraturannya? Posisi ini berada di mana tadi? Tadi penghukum ya, ya posisinya sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau, benar. Berikutnya, kalau kamu tidak mengerjakannya, awas saja. Nah, ini sebagai penghukum, sudah jelas ya. Baik, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah sangat paham pada 5 posisi kontrol tadi. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan sekolah? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, tadi yang saya singgung tadi motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini tentang keyakinan dan bukan peraturan. Karena kalau peraturan di sini biasanya kita lebih titik beratkan pada konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit bisa menambahkan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Ya, Ibu. Kalau keyakinan itu disepakati. Iya, kalau keyakinan itu cenderung disepakati bersama. Oke. Nah, jadi menumbuhkan keyakinan bahwa anak ini bagus. Nah, sedangkan peraturan itu kan cenderung mengikat, cenderung harus dilakukan. Sedangkan pada kondisi tertentu anak ini kan belum tentu dia bisa melaksanakan peraturan itu. Nah, itu mungkin perbedaannya. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan mengapa keyakinan kelas tadi. Ada tambahan lagi dari Ibu dan Bapak? Nah, jadi kurang lebih seperti itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini artinya nanti murid dapat meyakini daripada kesepakatan yang sudah dia bentuk dan dia tentukan bersama-sama, ya, yang dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas tersebut. Nah, mereka membuat bersama-sama keyakinan kelas yang ada di dalam kelas mereka. Namun keyakinan kelas ini artinya nanti murid ini tidak merasa ada
saling mengawasi. Misalnya hal kecil ketika membuang sampah, tidak mesti harus disuruh bapak ibu gurunya baru dia membuang. Namun dengan adanya kelas ini, dengan sadar diri tumbuh dari dalam diri murid tersebut, dia mampu melaksanakan adanya keyakinan kebersihan kelasnya. Nah, seperti itu gambaran kecilnya. Beda dengan peraturan tadi, ya. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang sudah saya bentuk bersama siswa kelas 4. Pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, budaya salam sebelum sapa. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Contoh kecil tadi membuang sampah seperti itu. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah mereka lakukan tanpa disuruh oleh bapak ibu oleh saya, mereka sudah berdoa. Kemudian berikutnya mereka kan guru berbicara. Di sini mereka sudah sepakati ketika ingin berbicara setelah dipersilakan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian menghargai pendapat teman. Nah, ini ketika di antara teman ada berpendapat, tolong dihargai, tidak diejek-ejek atau diolok atau direndahkan pendapatnya. Seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian dari pernyataan itu nanti dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positifnya yang seperti itu, yang datang tepat waktu, seperti itu. Karena sebelum ada kata datang tepat waktu, itu bisa dituliskan hadir jam masuk 8.00 seperti itu. Itu masih umum. Nah, kemudian dimasukkan ke pernyataan positif, datang tepat waktu, atau yang maksudnya pernyataan ini tidak negatif, misalnya jangan datang terlambat seperti itu. Itu masih negatif. Jadi kita ubah, tidak ada kata jangannya. Seperti itu. Kemudian dibuat sedikit agar mudah diingat. Jadi, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini dibuatnya kita menyesuaikan kondisi kelas kita dan sekolah kita. Nah, sebenarnya nanti dari keyakinan kelas yang ada itu kita bisa mengadopsi dari keyakinan sekolah yang ada. Kita masukkan ke kelas, atau juga sebaliknya, yang di kelas ada namun di sekolah ini perlu, ya kita ambil dari keyakinan kelas dijadikan keyakinan sekolah. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kemarin sudah saya buat dengan kelas 4 bersama-sama. Mereka membuat, saya berikan kalian membuat kelas kalian yang seperti apa peraturannya, atau nanti jadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti mereka tulis masing-masing, banyak mereka buat. Saya ingin sambil makan belajar, ada juga. Saya ingin sambil minum ketika belajar, ada. Saya ingin bekerja, belajarnya berkelompok, ada juga. Nah, jadi macam-macam yang mereka buat. Setelah mereka tuliskan, baru saya saring. Tadi kan banyak, saya saring, kemudian saya masukkan, ambil yang intinya mana yang sesuai. Nah, itu dari disepakati oleh murid, jadilah seperti ini. Datang tepat waktu, boleh saat mengucapkan, menjaga kebersihan, berdoa sebelum sudah belajar, mendengarkan guru berbicara dan mengucapkan. Kita lanjutkan pada konsep segitiga restitusi. Nah, di sini tadi yang Ibu Marena sudah mencoba melakukan restitusi. Secara tidak langsung kita semua sebenarnya sudah melaksanakan. Cuma tahapan yang mana kita sudah melaksanakan dan apa sih? Segitiga restitusi apa sih? Yaitu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi urutannya dari segitiga restitusi adalah dari menstabilkan identitas. Yang pertama, kita menemukan kepercayaan diri murid itu setelah melakukan hal itu. Kita akan dialog di situ. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah satu. Ya, kita menanyakan, mengapa kamu bisa melakukan hal itu? Seperti itu. Nanti dia akan berbicara. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau ada
hubungkan dengan situ. Misalnya, kamu tahu tidak kesalahan yang kamu kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada hari ini? Misalnya dia membuang sampah sembarangan. Nah, berarti keyakinan kelasnya yang dia langgar adalah menjaga kebersihan tadi. Setelah itu barulah terakhir kita memberi solusi pada murid. Kira-kira solusi apa? Langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, seperti itu. Nah, nanti kita coba sedikit ada video dialognya. Nah, ini untuk kalimat-kalimat daripada melestarikan identitas. Pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ibu atau bapak juga pernah melakukan ini. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kami berhak merasa begitu. Artinya berdasarkan prinsip ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, saya singgung di awal adalah kesalahan semua yang kamu itu belum tentu yang tidak baik, namun ada tujuannya. Nah, itu juga sebagai proses pembelajaran. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada murid ketika menstabilkan identitasnya, menentukan kepercayaan dirinya supaya dia tidak merasa down ketika melakukan kesalahan. Berikutnya pada langkah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini bisa menggunakan kalimat pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu beberapa kalimat tentang validasi tindakan yang salah. Langkah terakhirnya adalah kita menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrolnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini tadi. Motivasi intrinsiknya kita timbulkan di sini pada terhadap murid. Kalimat yang pertamanya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan itu kepada murid, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari kesempatan itu kita tanyakan seperti itu, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini salah satu video terakhir sih di deskripsi yang saya lakukan. Nah, kamu masih ingat tidak
sudah disepakati di awal pembelajaran ini? Nah, coba kita lagi kesepakatan kita dulu seperti apa? Ya, nah ternyata kamu masih ingat. Nah, jadi kira-kira apa yang kamu lakukan kemarin sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum? Belum sesuai, Pak. Nah, sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya akan mencoba rajin mengerjakan PR dan mengumpulkan waktu, Pak. Baiklah, karena kamu sekarang sudah mempelajari ya dan berniat untuk memperbaikinya, maka kamu selalu konsisten dengan niatan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, terutama dalam semua hal, karena kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, ya, tapi juga ada namanya kecerdasan emosional. Itu juga sangat penting pelajar untuk menggunakan masa depan sama. Nah, jadi supaya lebih baik, lakukan apa yang sudah kamu untuk memperbaiki masalah tadi. Nah, Bapak rasa sudah cukup, ya. Silakan Salma bisa kembali ke kelas. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini salah satu praktik kita segitiga restitusi yang coba saya lakukan bersama siswa saya Salma Rizky Amalia. Di sini kasusnya adalah tidak mengerjakan PR. Jadi terlambat sudah saya ingatkan, belum juga mengerjakan sampai ada sesuatu. Kita lanjut pada bagian terakhir yaitu penutup. Nah, pada penutup ini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar pendidikan nasional. Diharapkan saya berharap Bapak Ibu terkait daripada budaya positif dengan konsep-konsep yang tadi dapat kita laksanakan di sekolah kita, dan tentunya kita sebagai guru di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka dan filosofi Bapak Cahaya Dewantoro, kita guru ini hanya menuntut murid dan sebagai among, seperti itu. Artinya semuanya pembelajarannya berpusat pada murid, dan muridlah yang menentukan kemana dia nantinya melangkahnya untuk melangkah menjadi lebih baik. Kita hanya mengarahkan, menuntut, seperti itu. Demikian Bapak Ibu paparan dan penyampaian pada kegiatan diseminasi pada hari ini, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya buat kita semua, terutama bagi saya sendiri, untuk terus dapat mengembangkan kompetensi saya terkait daripada budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya akhiri, sebelum saya juga saya terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya, karena sudah menyita waktu belajar Bapak Ibu semua. Saya Ria Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani Mutia Ajahra dari kelas 4 SDN Binturung. Hai, nama saya Yulia Ramadhani dari SDN Binturung kelas 4. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Rizky Amadia dari kelas
SDN Binturung. Maaf ya aku. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Cukup sekali. Seru. Seru sekali. Seru dan asik. Dan keyakinan kelas sangat penting dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita disiplin. Dapat menghargai orang lain.